Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para jamaah azakumullah. Sekarang kita tanggal berapa ini masuknya? Untuk kalender hijriahnya 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Masyaallah. Malam itu pagi libur. Ini malam istimewa ya. Malam dilahirkannya Rasulullah Nabiur Rahmah alaihi salatu wassalam. Alladzi kasyafa bihil gummah, yang menghilangkan segala kegelapan dan dolalah di muka bumi ini. Dan Furusyah Muhammadiyah ini cara dalam kita memahami teknik dalam berkuda, memanah, nombak dan bermain pedang yang diajarkan oleh para salafun saleh. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait adab-adab memanah ya. Dan adab-adab yang kita kaji pada pekan kemarin itu adab ma'anafsihi. Adab yang kaitannya dengan diri kita sendiri. Ya, kita meniatkan karena Allah. Kemudian apa? Berwudu, jalan dengan rifq. Kemudian salam, sholat ya dan sebagainya. Itu adab ma'anafsihi ya. Dan ada yang tidak kalah penting, adab ma'aghoirihi. Ya, dan ini adab bersama atau dengan lingkungan sekitarnya itu tidak kalah penting dengan adab ma'anafsihi. Dan ini sudah masyhur di kalangan para pemanah. Ada 10 adabnya. Ini Mas Dodi biasanya hafal. Mas Dodi. Mana Mas Dodi? Udah ada gawe. Yang pertama apa? Tidak boleh memanah. Yang pertama wajib mendahulukan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, wajib taat dan tidak menyelisih pada peraturan di wilayah dan di negara tersebut. Oke, yang ketiga apa? Tidak boleh memanah dengan kosong anak panahnya. Apa namanya? Free fire ya? Dry fire. Oke. Yang keempat, tidak boleh memanah ke arah atas. Yang kelima, tidak boleh memanah makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan lain, apalagi manusia ya. Yang keenam, tidak boleh memanah dalam rumah. Yang ketujuh, tidak boleh memanah ketika ada anak panahnya yang rusak. Yang kedelapan, tidak boleh memanah ketika dia belum yakin tentang keselamatan lingkungannya. Oke. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh memanah jarak jauh kecuali sudah menguasai jarak dekat. Oh ini kena KP. Iya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, tidak boleh memanah dengan mendekatkan kepala ke panahnya ya. Manah sambil gini, nengkleng, nggak boleh. Oke. Sekarang kita masuk ke kitabnya dan kita akan langsung ke bab masalah al-rimayah. Halaman 39. Rimayah bisa juga dalam bahasa Arab dengan makna an-nidol. Nidol itu juga maknanya memanah atau rimayah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Oke. Wa amman nidal, adapun memanah. Fa hadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzina fihi. Maka Rasulullah biasa hadir. Sahabat-sahabat memanah, Rasulullah juga hadir ikut serta dalam memanah. Dan Rasulullah juga mengizinkannya.
Wa huwa ajallu hadhil anwa' 'ala litlaq wa afdaliha. Dan memanah adalah jenis yang paling afdal dari semua jenis rimayah. Jenis furusiyah, afwan. Wa afdaliyah, dan yang paling afdal. Wa kana sahabah radhiyallahu anhum yaf'alunahu katsiran, dan adalah sahabat mereka banyak memanahnya, sering memanah. Wa kana Uqbah bin Amir yakhtalifu bainal ghurdaini wa huwa syaikhun kabir. Dan adalah Uqbah bin Amir, beliau biasa bolak-balik di antara dua sasaran. Padahal beliau itu sudah sangat sepuh. Yarhamukallah. Syaikhun kabir. Ya, umurnya sudah tidak muda lagi. Berapa juta? Ya, sudah sangat sepuh, nggak tahu. Sampai sahabat-sahabat sama kasihan, wis tuwek kok masih manah aja wirawiri. Faqila lahu taf'al dzalika wa anta syaikhun kabirun yasyuqqu 'alaik. Kok kamu masih sering manah sih, dan udah berat ini, jalannya juga udah berat ya. Faqala, maka menjawab Uqbah bin Amir, laula kalamun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam u'anihi. Seandainya saya tidak pernah mendengar kalam dari Rasulullah alaihi wasallam, aku tidak akan sebegitu memperhatikannya memanah. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ta'allama ramya, perhatikan, barang siapa yang belajar memanah, sudah pernah belajar memanah, thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan, sudah enggak memanah lagi, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini tahdzir ya, wujud peringatan dan ancaman. Kalau sudah pernah belajar memanah, maka hukumnya wajib terus dan haram untuk meninggalkannya. Nah, falaisa minna, dan lafaznya falaisa minna, bukan termasuk golonganku. Ya, ini menunjukkan betapa sangat-sangat fardiyahnya, bahkan di dalam madhab Hanafiyah itu di bawah wajib ada fardu. Kemudian ada wajib, yang wajibnya itu sunnah, tapi sunnahnya mendekati wajib. Ya. Ada. Wa fil lafdhin faqad asa. Dia telah bermaksiat. Kalau sampai tidak memanah lagi, maka sama saja dia telah bermaksiat. Wa fi sunan an Uqbah bin Amir aidan, dari Uqbah bin Amir banyak meriwayatkan tentang masalah panahan ya, padahal beliau adalah orang yang sudah sangat sepuh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yudkhilu bisahmil wahidah thalathata nafarin al jannah. Ini sudah kita kaji kemarin ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan sebab satu anak panah 3 orang ke surga. Yang pertama, sani'ahu al-muhtasiba fi amalihil khair. Orang yang membuat anak panah yang dia membuatnya karena Allah. Ihtisab, mengharap keridhaan dari Allah. Yang kedua, warrami bihi, orang yang memanahnya sendiri. Yang ketiga, wal mumiddu bihi. Wa fi riwayah wa mumbilahu, yang ngelongke, yang ngasih kepada pemanahnya. Entah dia ngambilkan ya, entah dia buatkan kemudian dikasihkan orang, maka dia masuk dalam kategori hadis ini. Farmu warkabu, maka kalian memanahlah dan naiklah kuda. Wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Kalaupun kalian memanah saja, itu lebih aku cintai daripada cuma naik kuda saja. Kullu lahwin batilun, setiap permainan itu batil. Ya, setiap permainan itu batil. Laisa minal lahwi mahmudun illa thalatha. Tidaklah ada permainan yang terpuji kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ta'dibur rajul farasahu. Ta'dib, mengajarkan adab. Mengajarkan bagaimana ta'dibur rajul farasahu, seorang laki-laki yang mengajari kudanya. Ini sering Pak Yusuf sama Pak Kirno ini, Masya Allah, masuk ke dalam sini. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin.
Ya, kalau yang ini semua kita dapat ini. Wa mula'abatuhu ahlahu, dan seorang suami yang bermain-main sama istrinya. Oh, Lutfi belum ya? Oh ya, ya. Dari dulu saya tadi bawa banyak tadi. Ya. Kode-kode Moklas juga nggak pernah main-main, serius terus. Main-main sama istrinya ya. Entah main apa ya, main tik-tik ya. Mainnya TikTok kan. Ora be. Wes rek video iki. Main tik-tik be. Pokok kita ciptakan KDRT di rumah tangga kita ya. Keharmonisan dalam rumah tangga. Harus bisa nyebut. Antum ini. Waram yahu bikausihi wa nablahu, dan seorang yang memanah dengan kausnya dan nabelnya, dengan panah dan nabelnya. Fa innahunna minal haq, karena tiga hal itu semuanya hak ya, benar, tidak ada dosanya. Wa man taraka ramya ba'da ma'ul limahu, barang siapa yang meninggalkan panahan setelah dia diajarkan memanah, ulima diajari ya, jadi ada pengajarnya ya. Rohubatan, gara-gara dia benci, nggak memanahnya gara-gara sudah benci, udah nggak seneng lagi lah memanah. Karena model. Fa innaha nikmatun tarakaha, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang dia tinggalkan, au qala kafaroha, yang dia kufuri. Ini sama saja mengkufuri nikmat ya. Kufur asgor, walaupun dia kufur asgor tapi dia masuk dalam kategori maksiat akbar ya, karena dia masuk ke dalam kekufuran, tapi kufur asghar. Oke. Hadis selanjutnya, wa fi sahih Muslim an Uqbah aidan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, dalam surah Al-Anfal ya. Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh. Apa itu makna dari kuwah? Ala inal kuwah ar-ramyu. Jadi maksud dari kuat di sini adalah memanah. Ya, maka di kitab Furusiah ini juga diibaratkan bahwasanya seorang pemanah itu dia nyawanya sebagaimana anak panahnya. Orang pemanah yang mempunyai 100 anak panah, seakan-akan dia sebanding dengan 100 pasukan. Karena dengan 100 anak panah itu, kalau dia lesatkan mengenai 100 orang musuh, mati semua musuhnya. Besok pesen. 100 ya minimal ya. Minimal 100, Ustaz. Hah? Minimal 100. Iya, dalam kitab Furusiah ini minimal 100. Saya punya. Berapa lusin? Ada lusin. Bahkan Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Ketahuilah sungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Tayyib. Ini sebenarnya dari kita sudah banyak yang paham dari hadis-hadis ini ya, kita ala sabili tadhkir yang mengingatkan saja. Kemudian wa fi sahihil Bukhari an Salamah bin Aqwa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yatanadhalun. Rasulullah pernah suatu kali keluar dari rumahnya kepada suatu kaum yang sedang asik memanah. Faqala urmu bani Ismail fa in abakum kana ramiyan. Memanahlah kalian wahai keturunan Nabi Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian itu seorang pemanah. Jadi bapak ya bukan laut, pemanah ya. Nenek moyang kita itu pemanah ya. Urmu wa ana ma'abani fulan. Kalian memanahlah, saya tak ikut kelompok yang sini. Klub yang sini gitu. Fa amsaka ahadun al-fariqaini bi aidihim, maka ada yang salah dari dua klub panahan itu, klub atau apa namanya? Dua firqah, dua kelompok itu enggak mau manah lagi. Faqal malakum la tarmun, kok enggak manah kenapa? Faqalu kaifa narmi wa anta ma'ahum. Gimana kita manah kalau jenengan sama mereka kok enggak sama kita? Ya. Faqal urmu wa ana ma'akum kullukum. Sekarang kalian memanahlah, saya bersama kalian semua. Ya, ini wujud keadilan dari Rasulullah SAW. Oke. Kemudian kita agak loncat dikit ya, ini syuruhat ya.
Nah, kita loncatin aja. Kalau enggak selesai sampai besok ini. Kita padahal mau dengar semua. Ya, ini. Faslun. Ada satu pasal yang sangat enak sekali didengar ini. Ini menjadi semangat kita dalam memanah. Selain daripada tadi tahdzir, ancaman orang meninggalkan panah, ini ada motivasi kenapa kita tetap harus memanah. Falau lam yakun fin nidal illa annahu yuzilul ham wa yudfi'ul gham. Jadi ada hadis ya, bahwasanya memanah itu bisa menghilangkan susah dan sedih. Seandainya tidak ada fadilah memanah kecuali hanya menghilangkan ham dan menghilangkan gham. Jadi ham itu artinya susah gara-gara sesuatu hal yang kita impikan tidak tercapai. Kalau gham itu sedih gara-gara kita tertimpa hal yang tidak kita inginkan. Seandainya tidak ada faedah memanah kecuali hanya menghilangkan kesusahan dan kesedihan saja anil qalbi dari hati, lakana dzalika kafiyan fi fadlihi. Itu sudah cukup menjadi fadilahnya. Wa qad jaraba dzalika ahlu, dan itu sudah mujarrab. Orang kalau sedih susah manah saja. Hilang. Itu gham, Mbak, namanya, gham. Gham. Mana, Pak? Saya baru pegang. Ya. Insyaallah bisa tak. Insyaallah ya. Jadi contoh dari ham itu apa? Cita-cita yang nggak tercapai. Bo, ham. Apa contohnya? Enggak jadi dapat nambah istri. Khutbah nggak diterima. Saya itu sekarang sering khutbah sampai lupa cara khutbah saya. Ya. Tahun ini. Oh iya, Pak Aslam juga masalah. Salah. Ada. Iya. Ya, kalau gham itu mendapat sesuatu yang tidak disukai. Contoh apa? Ini contoh itu. Nah, contoh itu ya. Contoh kena jatuh dari motor. Nah, contoh dimarahi seneni bojone ya. Datang ke sini aja kalau lagi bojonya merajuk itu, ke sini aja. Wah, mana aja? Mana aja. Umpamakan bojonya. Hilang semua itu. Oh, pantesan Ustaz Hamdan sekarang Sering ke sini. karena ham dan Iya, gom ya. Ya, dan saya juga merasa itu kalau lagi capek, murang, sedih, layu, lesu, loyo, capek ya kesini aja, mana aja. Insyaallah hilang. Lagi tidur. Lagi ada masalah kalau kesini. Bulan besok tandai kalau beliau mana berarti itu. Iya. Biar gembiranya tambah gembira. Nah, itu ya. Itu ya. Kemudian waqad rawa Tabrani an hadits Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini coba perhatikan. Ma ala ahadikum idza lajja bihi hammuhu. Tidaklah ada seorang kalian ketika dia dirasuki perasaan susah, sedih. An yataqallat qausahu. Dia gantungkan saja kausnya. Yataqallat itu menggantungkan kaus di pundak. Fayan fi bihi hamahu, maka hilang itu susahnya. Coba, lagi susah, gantungin aja udah. Apanya? Kausnya, busurnya. Hilang. Bukan bantal yang bantal busur ganti. Ya, jadi cara menggantungkan busur itu ada yang cuma di sini dong, ada yang silang gitu ya. Udah gantungin aja, hilang nanti. Ada yang di kepala juga? Oh iya, betul. Itu tambah hilang pusing kepalanya itu insyaallah. Iya. Wa hadza nadhiru qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jihad fa innahu babun min abwabillahi ta'ala yudafi Allahu ta'ala bihi 'anil nufus alham wal gham. Atas kalian jihad ya, kalian berjihadlah karena itu adalah pintu dari pintu-pintu Allah yang mana dengan itu Allah menghilangkan dari jiwa kita alham wal gham. Ya, dengan berjihad dan mempersiapkan sarana untuk berjihad, maka hilang itu semua kesusahan dan kesedihan ya. Sebagaimana juga dalam surah Taubah ayat 14-15, qatiluhum yu'adzibahum biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihi wa yashfi sudur qaumin mu'minin.
perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian, dan Allah menghinakan mereka. Jadi dalam kitab Furusiah Muhammadiyah ini dituliskan bahwasannya tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang lebih menguasai Furusiah dibanding para sahabat. Menguasai memanah, berkuda, memanah tombak dan pedang. Dan tidaklah ada satu musuh pun mereka berhadapan dengan sahabat kecuali Allah hinakan mereka. Ya, selain daripada pertolongan Allah, karena memang juga para sahabat orang-orang yang paling sempurna dalam menguasai seni dan teknik dalam Furusiah. Wa yansurkum alaihim, dan Allah menolong kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, dan Allah menyembuhkan hati-hati kita, ya. Maka ini sebagai ayat pula bahwasanya bolehnya orang mukmin bergembira ketika ada orang kafir yang mati atau terkena musibah, ya. Siapa ini ya, kita tunggu, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang masuk ke halaman bab tentang bersumpah. Kok masuk ke sini sumpah, ya? Ternyata orang kalau memanah kemudian dia bersumpah demi Allah, maka sumpahnya itu ketika dia langgar nggak berdosa. Hanya masalah ini saja. Nah, demi Allah kena, ternyata kena. Itu nggak wajib kafarah. Dan ini kadang orang-orang Arab terbiasa, wallahi asabtu, demi Allah itu saya kena itu. Ternyata setelah delok kena sampingnya. Muni plek tapi samping. Lah itu masuk sumpah tapi lagun. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah enggak menganggap sumpah lagun tadi. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya. Khusus mana ya? Ya, semana. Wa qad rawa fi hadits anna aiman ar-rumah anna aiman ar-rumah lagun, ya. Bahwasanya sumpahnya para pemanah itu lagun, ya. Masuk dalam lagu. La kafarata fiha wala hinta. Enggak ada kafarahnya dan dia tidak dihitung melanggar sumpahnya. Wa tarjama alaihi Abul Qasim at-Tabrani faqala babu suqutil kafarah fi aimanir rumah. Bab tentang jatuhnya kafarah dari sumpahnya orang-orang yang memanah. Itu enggak ada kafarahnya. Ya. Suatu kali marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar birumatin yarmun. Suatu kali Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar melewati para pemanah sedang memanah. Faqala ar-rami asabtu wallahi. Demi Allah aku kena itu. Oh, pasti kena itu. 70 meter, 100 meter kena itu. Tok, gitu kan. Fa akhta'a, ternyata setelah dilihat meleset. Ya. Faqala Abu Bakar hanitha ya Rasulullah. Udah, itu ngelanggar sumpahnya, ini enggak kena kok. Enggak kena sasaran. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Faqal la aimanur rumah lagun la hintha wala kafara. Ya, sumpahnya para pemanah itu lagun. Dia tidak dimasukkan melanggar sumpahnya dan tidak ada kafarahnya. Oke, ini hadis-hadis yang serupa bawahnya. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Ini tentang fadilah-fadilah rimayah dulu, ya. Faslun faqad rawa at-Tabrani min hadithi Sa'ad bin Musayyib an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya bainal ghurdaini kana lahu bi kulli khutwah hasanah. Ya, barang siapa yang berjalan di antara dua sasaran panah. Dua sasaran panah, ya. Kana lahu bi kulli khutwah hasanah, maka setiap langkahnya itu dihitung hasanah, kebaikan. Saya awalnya enggak ngeh apa itu maksud dari dua sasaran. Sehingga tadi malam itu diingatkan oleh Habib Aman, ya. Jadi yang benar itu sini ada gordun, sini ada gordun, jadi gordo ini dua sasaran. Jadi ketika memanah ke sini, selesai kan, dicabuti langsung lagi manah ke sini. Jadi nggak bolak-balik. Harus seperti itu, ya? Iya. Oh iya, Masya Allah. Lihat kondisi tapi. Ada di keselamatan. Ada keselamatan, ya. Sahih, ya. Wa qala Ibrahim at-Taimi an Abi ra'aitu Hudzaifah bin Yaman, ya, ya'du bainal hadafaini bil madain fi qamis. Beliau berjalan di antara dua sasaran di negeri Madain dengan memakai gamis, ya.
Ini menunjukkan juga adab seorang pemanah memakai baju yang bagus ya, pakai gamis ya. Kalau ini karena memang adabnya orang Arab pakai gamis ya. Kalau di kita ya pakai baju lure. Baju lure ya. Ini yang pakai baju yang sopan ya, menjaga adabnya ya. Iya. Boleh pakai sarung, nggak masalah. Wa qala al-Auza'i an Bilal bin Sa'ad, adraktu qauman yastadduna bainal agrad. Aku menjumpai para kaum, maksudnya para sahabat ya. Mereka berlari-lari di antara sasaran. Yadhaku ba'duhum ila ba'd, saling tertawa di antara mereka. Ini kalau siangnya mereka saling tertawa. Fa idza kana lail, tapi ketika masuk waktu malam, kanu ruhbanan. Mereka menjadi para pendeta. Jadi rahib ruhban. Maksudnya apa? Tahajud ya, munajah ya, tadarru ya. Jadi siangnya ketawa-tawa, malamnya menangis-nangis ya. Ini termasuk salah satu sir rahasia daripada ketepatan mereka ya. Ya, ini selayaknya juga kita contoh bersama ya, kalau jangan meninggalkan daripada ini. Malamnya jangan lupa tahajudnya ya. Nangis itu cuma tangannya. Gak apa-apa, masuk juga itu. Wa qala Mujahid, ra'aitu Ibnu Umar yashaddu bainal hadafaini. Aku melihat Umar siapa ini saya nggak tahu ini. Mungkin Umar bin Khattab ya. Yashtaddu bainal hadafaini. Jadi mengambil di antara dua sasaran, yashtad menunjukkan gerakannya cepat. Bisa berlari, bisa jalan cepat ya. Bukan lemah ya. Wa yaqulu ana biha, ini saya. Ya, wa taqaddama ana Uqbah bin Amir kana yashtaddu bainal ghordaini wa huwa syaikhun kabir. Ya, setelah lanjut kepada kita, tadi kita pelajari bahwa kita dengar hadisnya bersama bahwasanya Uqbah bin Amir, beliau berjalan cepat ya di antara dua sasaran panah walaupun dia sudah sangat sepuh ya, orang tua. Bahkan di hadis yang lain, lawahu ad-Dailami, ta'allamur ramya fa inna ma bainal hadafaini raudhatun min riyadil jannah. Ya, kalian belajarlah memanah karena di antara dua sasaran panah itu raudhatun min riyadil jannah. Itu taman-taman surga. Masya Allah. Lanjut atau sudah ini? Kelihatannya sudah aja ya. Di bab selanjutnya ini panjang banget ini. Bab tentang ayyuha afdol baina rukubil khail aw ramy siham. Mana lebih utama antara naik kuda dan memanah? Ini ada dua farik ya, dua kelompok yang merojihkan ini. Yang merojihkan ini pembahasannya sangat panjang, kita tunda di pertemuan selanjutnya insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait hadis-hadis fadilah memanah, dan semoga kita semua bisa istiqomah di dalam memanah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada MC-nya, nanti ditutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian kita sudah menyaksikan bersama. Kok menyaksikan? Iya benar. Hah? Menyaksikan. Alhamdulillah kita sudah menyimak bersama, dan semoga ini menambah lagi kesanah keilmuan kita tentang rimayah dan menambah giroh kita untuk tetap berada di lapangan panahan. Ya. Untuk memanah, Pak. Yang pastinya untuk memanah. Siap. Atau rumput. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.